Halo Selebtubers, publik dibuat heboh dengan kabar asmara Aliando Syarif dengan Rihel Snokmiki. Hubungan keduanya pun disorot karena perbedaan usia yang mencolok. Diketahui nih guys, pasangan muda ini terpaut 13 tahun. Rihel yang lahir pada 22 Maret 2009 itu masih berusia 15 tahun dan Aliando sudah menginjak usia 28 tahun. Hubungan itu pun tak Aliando tutupi. Ia bahkan dengan bangga menyebut Rihel sebagai pacar barunya. Namun, alih-alih mendapat restu dari netizen, Aliando justru dicerca habis-habisan karena berpacaran dengan Rihel yang dianggap masih anak kecil. Dan perbuatan Aliando ini berpotensi melanggar hukum nih guys. Meski publik tidak merestui hubungan keduanya karena menganggap Rihel masih di bawah umur, namun lain dengan ibu Rihel, Pratiwi Snokmiki. Dalam video yang diposting di Instagram, ibunda Rihel tampak tidak melarang putrinya untuk menjalin hubungan spesial dengan Aliando. Bahkan, ibunya Rihel ini terlihat memberikan dukungan untuk keduanya. Adik sama Ali masak apa? Ini apa dia namanya? Mashed potato. Oh, mashed potato. Ali masak apa namanya? Bukan mashed potato. Kalau ini Apa itu? bude potato. Ngawak terus. Bude potato. Mas. Oh iya, ya Allah. Tuh Ali yang masak tuh. Kita menggunakan sanko. Sanko? Ya. Oh, oke. Oh iya. Dasar. Rasanya gimana? Nah, ini percobaan ya. Kita cobain masakan hari ini. Enak. Enak ya? Oke. Dan hari ini. Yes. We have dinner apa namanya, Li? Ini Spaghetti spaghetti sama mashed potato. Padeo. kamu ya, kalian nih kalau pergi nih ya selalu bertiga, nggak boleh, ingat Tere ya, siap ya, jagain dia nih berdua nih ya, pantau terus kayak CCTV, oke? Di sini Aliando berperan sebagai Bara. Bara ini adalah salah satu antagonisnya di film di series Cinta Mati, dan bersama protagonisnya, dan dia adalah mangsa saya sebenarnya. Di sini karakternya adalah cowok yang sangat berbahaya untuk didekati dan red flag bisa dibilang, atau toxic relationship. Kalau aku sih sebagai Alea di sini nggak jauh-jauh dari anak SMA, anak 17 tahun, anak yang masih polos, balerina juga. Tapi karena ada satu kejadian yang dimana dia jatuh cinta sama satu lelaki, yaitu Bara. Di situ mulai semua hal-hal yang menegangkan, teror-teror yang menegangkan itu sih. Ya, dari sini. Oke, Ali, mungkin risetnya sendiri untuk karakter lu sendiri seperti apa sih? Ada kesulitan nggak sih kalau Dari pengalaman ke pengalaman, karena kita sering bertemu orang-orang ya, dari yang bad atau dari yang menurut gue dia bad atau ada yang good gitu ya. Mungkin dari filter-filter itu gue bisa menilai karakter mana yang cocok dan untuk digabungkan menjadi karakter Bara dari pengalaman, tapi mungkin itu bisa diambil perlahan-perlahan. Lalu meriset beberapa penyakit psikologi yang menurut gue berhubungan dengan yang namanya obses gitu, dan lama-kelamaan dan gue menemukan apa itu penyakit yang namanya obses gitu, dan gue akhirnya menemukan itu. Semua karakter tuh isinya berat-berat banget, punya Iya. bebannya masing-masing. Punya bebannya masing-masing karena psikologis ya. Iya. butuh berapa lama sih untuk reading bisa masuk ke karakter kalian masing-masing sendiri, atau mesti nanya-nanya ke siapa? Ada sebulanan ya. Si reading sih kita ada sebulan, udah plus balet juga sih itu. Jadi kalau reading juga, jadi gue ketika menerima, maaf ya,
Jadi ketika menerima skrip ini juga gue langsung, gue paham nih arahnya kemana skrip ini. Jadi apa yang akan orang tonton pun gue paham apa yang akan orang ini dapatkan gitu. Dan ini tontonan yang menurut gue skrip yang luar biasa. Dan mungkin jarang ada yang mengulik ketika ubah skrip, ada beberapa adegan-adegan yang sangat menyeleneh, tapi itu untuk diambil pelajarannya. Dan ini mungkin bukan untuk 13 tahun ke atas maksudnya. Karena series ini belum pernah gue mainkan sebelumnya. Jadi ini mungkin series pertama yang gue dimana berperan menjadi leadnya di sini. Dan kalau sebelumnya series gue bukan leadnya, tapi ini adalah series lead pertama gue. Bangun chemistry kalian masing-masing seperti apa? Aisyah sama Alex sendiri udah pernah main bareng? Nah, apa ini the first time lu main berdua? Sama Aisyah udah pernah main bareng. Saat itu judulnya di SCTV. Itu sinetron. Itu sinetron ya. Jadinya udah pernah se-project. Gak usah tuh disebut. Tapi waktu itu, maaf ya. Jadi waktu itu Aisyah juga masih kecil banget. Ya gue juga segini lah. Enggak dong. Jadinya Iya masih kecil banget aku. jadinya pernah main bareng. Jadi nggak sulit banget chemistry ya? Jadi nggak begitu sulit. Dan Aisyah juga sering main sama adik-adik gue juga. Dekat sama adik-adik. Keluarganya. Jadi Pas lah mau di. Apalagi nih? Apaan lagi nih? Tapi emang ngelihat Aliando tuh emang udah semakin pinter ngelawak gak sih bagi? Pelawak gitu, gue cocoknya jadi pelawak aja, gak usah Enggak, syuting. gue serius kok. Serius banget. Pelawak gak ada. Itu sih gampang untuk ngebangun chemistry-nya sama Bang Ali dan pemain-pemain yang lainnya juga, karena Bang Ali dan pemain-pemain yang lain tuh sangat open sih, open banget. Terbuka. Gimana bukannya? Oh begini bukannya nih. Ali, kalau berat Bisa. dengan lucu tadi dari berapa sampai berapa? Emang ini diminta dari sutradara atau seperti apa? Pertama banyak request ya, banyak yang pengen Li kurusin lagi gitu loh. Tapi ya baik lagi, gue kurus bukan untuk request, gue kurus karena kemauan gue sendiri. Karena balik lagi kalau misalkan gue accept advice itu, gue ngerinya malah gue suka hanya karena advice itu, bukan karena diri gue sendiri. Dan itu sangat berbahaya impactnya buat gue nantinya gitu. Jadinya gue sebenarnya sekarang ngurusin badan ya, memang gue sebenarnya pengen kurus karena balik lagi ketika buang air aja udah mulai susah dan lain-lain. Nah di situ sih mulai turning point-nya mau kurus. Jadinya ya udah 12 kilo Ada target lagi? Dari berapa tadi? dari 92. Sekarang 80 pas. Targetnya berapa nih nanti? Target 35. Enggak pulang. Paling 73 75 karena tinggi gue kan 172. Jadi paling idealnya itu berarti 75-an atau 74. Tapi program yang dijalanin apa sih, Li? Iya. Ya. Makan mungkin atau apa? Karena gue pernah melakukan diet ekstrim ini, jadinya gue hanya mengulang apa yang pernah gue lakukan dulu. Cuman gak makan aja sama kalau ia mau makan karena diet ekstrim ya. Karena ada program yang katanya dia diet tapi nanti malamnya itu boleh makan apa aja. Ya kayak gitu. Nah ini gue sekarang puasa gitu misalkan, tapi nanti makannya tetap makanan yang diet gitu. Jadi tetap terus di-push, terus gitu. Sampai kadang suka lemes juga, cuman untuk kesehatan sih nggak apa-apa sih. Nggak bahaya, Aman. maksudnya dirasa Karena ekstrim, karena kan gue cuma orangnya kan orang rumah ya, gue anak rumah lah, jadinya kalau di rumah doang kayak nggak apa-apa. Kecuali gue keluar gitu ya, terus gue sering walk out, jalan ke Senayan gitu kan. olahraga yang jalan itu nggak sih kan? Kayak gym gitu atau apa gitu, olahraga lari. Gue kamar banget, gue orang kamar, jadinya jarang untuk keluar. Jadi makan benar-benar makan sekali gitu. Sekali ya. Sekali makan, dan itu makannya juga bukan makanan yang karbo, makanannya itu makanan yang beneran low fat banget juga. Kayak apa kan? Rumput laut. Sempat konsultasi juga nggak sih sama ahli gizi soal diet? Seharusnya yang baik itu kali gizi ya. Ini sebenarnya apa yang gue lakukan ini sebenarnya nggak bagus juga untuk ditiru, karena ini di luar dari treatment orang-orang atau yang baik untuk kesehatan tubuh dan kualitas kulit. Pasti kan pikirnya gitu ya, kulit, tubuh, dan performa, stamina, endurance. Tapi kalau gue ini meluangkan itu, yang penting prinsipnya cuma kurus gitu. Itu yang bahaya sih. Jadi ini kan tadi kan bilang ada adegan fighting segala macam seperti mungkin ada coachnya atau belajar nanti pas kamu syuting lagi seperti apa? Ada coachnya, tapi kan di GGS kan, GGS itu kan fight sih. Jadinya mungkin kalau koreografer
yang didirect langsung sama Pak Yudi, itu actionnya agak berbeda ini. Di sini actionnya lebih punya drama. Jadi nggak cuma hajar-hajar, tapi setiap kali one move itu pasti punya motivasi dan itu sebuah narasi gitu. Jadi treatment yang diberikan gore-nya oleh Pak Rocky ini akan terlihat sangat sadis gitu. Nah, ini sih lagi kita lakukan. Kalau Aisyah sendiri ada adegan fighting juga atau gimana atau? Ya sama dia. Kan dia gue kejar-kejar. Tapi bukan yang fighting aku ngebalas balik fighting. Udah deh, lu stop deh. Ini mah mulai spoiler lu. Apa sih yang memutuskan untuk kembali bermain seri ya, apa yang bikin lo balik di comeback? Berapa lama sih kemarin? Sebenarnya gue kalau dibilang comeback sih udah lama tetap bertahan di industri ini. Cuman pasif aja kali. Jadi kadang ada kadang enggak gitu ya. Karena kan gue harus mikirin soal masalah penyakit gue ini juga, masalah psikologi. Dan penyakit psikologi ini juga yang ngebuat gue makin paham soal cerita ini gitu. Ada beberapa kerelatan yang terjadi dalam pikiran gue dan cerita ini gitu. Jadi itu lebih memudahkan gue untuk masuk ke karakter. Berarti ini satu lu pengen ngambil ini karena ada kerelatan kehidupan. Enggak juga sih. Cuman yang namanya kerja kan kita harus bekerja gitu. Apalagi ini request gitu. Ali, apa sih yang lo rasain setelah berat badan 95 ke sekarang yang ini? Ya perbedaannya apa sih mungkin dari apa badannya sendiri, apa yang dirasakan setelah diet? Pertama lebih fresh kali ya, darah tuh kayaknya lebih bisa rasanya enak gitu dan nggak panas badan. Itu tuh biasa badan gue tuh sumpek banget rasanya, ngap gitu, ngap dan apa ya, indera kita ini jadi nggak aktif secara penuh dengan baik gitu. Tapi pas gue makanan sehat, kayaknya semuanya sehat gitu, kayak hijau kembali. Kali bulan ini kan ada itu ada khusus nggak sih atau seperti apa, didampingin atau gimana untuk kamu bisa tetap oke? Kalau treatment khusus didampingi itu yang tadi dibilang ahli gizi ya, seharusnya yang baik itu seharusnya dengan ahli gizi. Cuman karena gue kebutuhan cepat dan gue pernah melakukan ini, jadinya ya udah, gue percaya gue pernah melakukan ini dan pasti gue bisa. Kalau psikologi karena gue punya teman psikolog ya cukup banyak juga, jadinya gue sering ngobrol, apalagi polisi juga, jadi kita sering ngobrol soal masalah kriminalitas, kriminologi, dan soal penyakit psikologi lainnya. Jadinya apa yang gue dapat dari rangkuman-rangkuman yang pernah gue obrolin, karena gue suka ngobrol orangnya, jadinya beberapa conversation yang pernah gue alami dulu itu bisa gue tarik kembali untuk mencontohkan beberapa adegan di sini, tapi semoga ya terrealisasi. Berarti Ali berarti bisa dibilang ini lo diet ekstrem ini tanpa didampingi oleh ahli gizi, berarti inisiatif diri lo sendiri. Ini inisiatif diri sendiri. Lain dengan Aliando dan Rizal yang sudah resmi pacaran, Lyodra Ginting dan Randy Martin, meski belum ada pernyataan resmi dari keduanya, namun banyak netizen sudah menduga ada hubungan khusus antara Lyodra dan Randy. Seperti yang terlihat dalam video yang beredar, Lyodra dan Randy saling suap dalam sebuah acara. Tentu, hal ini mengundang banyak spekulasi dari publik. Benarkah keduanya berpacaran? Meski terpaut 5 tahun, Lyodra dan Randy justru mendapat banyak dukungan dari netizen. Terlebih nih, baik Lyodra maupun Randy tak lagi malu-malu menampakkan kemesraan keduanya di halayak ramai. Kedekatan keduanya pun dijadikan couple goal oleh netizen. Dia belum kabur dia. Gak tau, dia pulang duluan ya? Tadi ketemu nggak? Ketemu papasan atau gimana? Ketemu. Udah lama banget gak ketemu, jadi bener-bener kayak reuni lah. Canggung Aren? Nggak disengaja artinya tadi pertemuan? Nggak disengaja. Sempet kaget? Nggak terlalu kaget juga sih. Karena emang aku tahu dia juga temenan. Karena dia juga temenan sama Natasha Kilona juga. Terus dia udah datang, dia bersama pacar. Terus kayak lo aja. Karena udah lama banget gak ketemu. Dikenalin nggak tadi? Dikenalin. Nggak juga sih. Kalau gue sih nyantai. Nggak tahu kalau dia sih. Tapi kalau gue sih pribadi sih ikut seneng lah apapun yang dia kerjakan dengan siapapun dia. Gue turut berbahagia. Ren, ataupun kalau lu dapet pacar lagi, mau cari yang seprofesi atau beda profesi? Ya nggak tahu lagi. Apa aja sih gue? Gue nggak membatasi sih. Mau dia pemain, mau dia enggak. Kadang kan gue juga syuting terus. Bisa aja ketemu jodohnya di lokasi juga bisa. Tapi juga bisa aja karena gue berbisnis sekarang. Iya, ketemu jodoh di luar. Pernah temen kampus gitu? Belum ada. Belum ada.
Tapi terus ketemu jadi trigger juga nggak sih gue? Kayaknya gue harus bener-bener Cari. mulai hidup yang baru atau kayak bener nih gue harus punya pacar gitu. Gitu nggak sih? Kalau gue tuh udah di titik nggak ada panasan atau kepancing sih, karena gue nggak mau memaksakan apa yang menjadi kehendak orang ke gue nggak pernah mau itu. Soalnya netizen bilang kok jomblo mulu cari pacar, gue nggak ambil pusing gitu. Orang gue nyantai dan belum nemu, so what gitu. Gue bakal ikutin omongan netizen sih ya. Jadi sih sejauh ini karena mungkin belum ketemu aja sih yang klik. Kalau ketemu mah why not banget gitu. Hubungan istimewa antara Lyodra dan Randy Martin pun segera ramai diperbincangkan karena interaksi hangat yang ditujukan keduanya dalam berbagai momen. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Lyodra maupun Randy, namun tatapan penuh cinta yang Randy berikan kepada Lyodra sudah cukup menjadi bukti atas rumor yang masih simpang siur ini.